Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Milenial. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita langsung bisa mendatangkan tamu yang sangat istimewa dan spesial, yakni Mas Tanto Fathur Rozi SE. Ya, teman-teman, Mas Tanto ini yakni seorang alumni angkatan 2000 berapa Mas? 2017. Masih anget-angetnya lulus ini. First graduate. Iya. First graduate ya. Yes. Mas Tanto ini dulunya menjabat sebagai ketua Hima Prodi Ekonomi Syariah tahun berapa Mas? 2019 sampai 2020. Oh, maaf, 2018. 2018. Jadi 2 periode ya Mas ya? Hampir. Sampai Covid awal-awal juga libur panjang. Iya. Tanto, sekarang sampean tinggal di mana? Atau dulunya rumahnya Pacet atau sekarang pindah ke mana? Enggak, saya tetap di rumahnya di Pacet. Masih ikut orang tua, masih ya gitulah, masih jomblo. Iya. Apa jomblo atau jomblo beneran ini? Oh, alam bisa. Ya, gitulah. Ya, kesibukannya apa sekarang Mas Tanto? Alhamdulillah, sekarang setelah lulus kemarin saya kalau pagi ini mengajar, kalau hari Senin sampai Rabu mengajar di MI sampai Kamis, terus Kamis sampai Sabtu mengajar di MA. MA mana ini? Di namanya MA Zulkarnain di Pungging. Kebetulan mengajar ekonomi sesuai dengan apa yang saya pelajari di sini. Iya. Meskipun di sini syariah, tapi di awal-awal kan kita selalu dibahas tentang ekonomi umum, secara umum kayak akuntansi kan hampir sama di sana. Yeah. Jadi gitu. Ngomong-ngomong, sampean kan ya mengajar tentang ekonomi ya. Iya. Sejauh mana sih dan suka dukai selama mengajar ini? Apa itu murid-muridnya itu gimana gitu? Iya. Kalau mengajar itu sebenarnya sih dari awal bukan merupakan sebuah cita-cita atau keinginan ya. Ini mungkin kalau dikatakan takdir bisa jadi takdir, atau rezeki juga mungkin rezekinya di sini. Jadi suka dukanya mengajar ini tentu banyak sekali sukanya, juga banyak sekali dukanya. Kayak sukanya kan setiap hari bisa bertemu anak-anak, terutama kalau MI kan ya masih lucu-lucunya gitu ya. MI kan masih sambil bercanda-bercanda. Kalau di MA kemarin sudah besar-besar, jadi agak wajar lah. Anak sekarang kan seperti itu, agak bandel. Terus kemarin dampak Covid, libur panjang, akhirnya masuk kan berubah semua, sudah sikap-sikapnya dan lain sebagainya. Sedikit, kalau menurut saya sedikit mengalami penurunan. Padahal asalnya juga secara spesifikasi kan tidak boleh untuk jurusan ekonomi syariah mengacu ke dunia pendidikan. Harusnya kan sudah ada sendiri namanya pendidikan ekonomi kan. Yeah. Cuma karena memang ya nggak tahu lah jalannya, terus kepala sekolahnya juga menghendaki, karena sulit untuk cari guru ekonomi saat ini. Mungkin di sini loh ya, nggak tahu kalau di sana mungkin banyak lulusannya. Berarti kemungkinan next time ini sampean mau ngelanjut pendidikan S2 gitu atau gimana? Insya Allah, mohon doanya. Insya Allah tahun depan lanjut S2. Mohon doanya. SE MPD gitu ya kira-kira ya? Loh, kalau SE itu kan ekonomi ya? Ya, ekonomi. MPD pendidikan, tapi kalau saya kepinginnya itu linear. Oh, jadi iya. Kayak panutan kita, jurusan kita kan ME itu aja. Kepinginnya seperti itu, tapi lihat saja nanti, nggak tahu gimana. Ya, semoga saja nanti Amin. cita-citanya bisa terwujud. Iya. Amin. Mengajar ya, kan katanya guru-guru saya itu mengajar itu sama dengan mengabdi, berarti tidak boleh mengharapkan dari suatu bayaran itu tadi. Iya, benar. Nah, terobosan sampean selain mengajar itu melakukan kegiatan apa lagi? Iya, alhamdulillah. Sebelum saya lulus dulu, sedikit cerita nggak apa? Iya. Sebelum saya lulus dulu itu semester 6 awal-awal Covid.
mungkin memang nggak tahu kenapa kan ada ini warungnya saudara saya, orangnya sudah nggak jualan, akhirnya saya menempati Di mana ini Mas? di Pacet. Pacet. Iya, di Pacet, di daerah wisata Pacet. Oh iya iya. Di situ sudah berjalan 2 tahun, akhirnya saya belajar lah di situ tentang jualan dari sepele. Memang kok anggapannya orang-orang luar itu jualan itu apa sih ya, Yeah. kayak jualan biasa. Mungkin banyak yang belum tahu bahwasanya jualan ini sepele memang, tapi wah luar biasa. Hasilnya 10 ya. Iya, 10. Kegiatannya sepele, hasilnya 10 Iya. ini. Memang ini juga salah satu yang merubah mindset hidup saya. Awalnya saya dulu itu lulus, wah kepingin pegawai kerja di sini, cari loker, terus ikut job street dan sebagainya. Pengen kerja di sini, nanti setelah lulus S1 pengen di bank di mana gitu dulu. Yeah. Setelah saya mencoba ke dunia usaha itu, meskipun masih kecil-kecilan, itu timbul keinginan yang besar untuk membantu usaha sendiri gitu. Jadi ikut orang nggak enak sih, karena saya juga dulu awal semester ikut kerja sampingan lah di perusahaannya orang, itu nggak enak, dimarah-marahin, tertekan ya. Kalau sendiri kan saya bisa kuliah sambil main, ditinggal ngapa-ngapain masih tetap bisa gitu. Terus hasilnya juga alhamdulillah lumayan. Ini juga terus saya pedalami, akhirnya sudah istilahnya sudah masuk ke dunia ini loh, sudah seneng, sudah nyaman, dan kepingin lebih besar lagi. Sudah ada beberapa planning, cuma masih belum terrealisasi. Tinggal nggak tahu lah kenapa, mungkin Di bidang apa ini usahanya? sama tetap di bidang makanan ya? Iya, makanan dan minuman. Di Pacet kan terkenal dengan ini susu sapi, jadi saya di Pacet ini iya. jualan susu sapi. Bisa mungkin sama Iya. dipromosikan juga Mas. Ini kan masanya Iya. para ekonom rebani juga banyak banget ini Mas. Barangkali Oh, iya. kan teman-teman nanti bisa mampir ke Monggo, tempat iya. sekian. Teman-teman yang mau mampir silakan di utaranya Polsek Pacet itu ada warung susu sapi. Bisa mampir di situ nanti. Dijamin nikmat. Ya kan nikmat itu biasanya gratis ya. Jadi itu ya, kalau teman-teman usaha Iya. bisnis gitu ya, Iya, itu, iya. itu Itu prinsip yang sekarang sampai jalani gitu ya. iya, Teman-teman enggak, bisnis. tapi tetap lah kalau ada rezeki lebih mungkin Ya, semoga bisa terus, saja. ya. Jadi jualan susu ini luar biasa sekali. Apalagi setelah saya kayak istilahnya studi banding gitu, bukan studi banding sih, Iya. kayak nih studi banding. Yang cuma tanya ke saudara saya juga ada yang jualan susu, ini fantastis sekali hasilnya. Jadi beliau ini dulunya karyawan, terus sekarang punya warung susu di Bundaran Pacet, Bundaran Pacet. Oh ya, di Pujaseranya Iya. ya. Di situ saya tanya, Mas gimana hasilnya? Alhamdulillah lumayan. Tak tanya, gini nih omsetnya berapa? Beliau kalau omset nggak jawab. Alhamdulillah bersihnya 1 bulan bisa nyampe 20 juta. Loh. Jualan susu ini ya. Jualan susu tok ini. Iya. Ini 20 juta omsetnya. merah sendiri atau ngambil dari orang lain? Jadi di Pacet kan ada penampungan dari petani-petani itu, peternak Iya. ditaruh di koperasi, dan di situ tempat orang-orang yang jualan-jualan di situ ngambilnya. Berarti sampai tinggal ngambil situ terus kan jual lagi. Iya, ya, gitu aja. Cuma kalau saya, memang saudara saya juga ada yang punya sapi banyak, jadi seringnya ambil di sana, di saudara saya. Sudah berapa lama sampai dalami dunia dagang susu ini? Kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah sudah 2 tahun, suka duka banyak sekali, apalagi pas Covid kemarin, wah. Iya. Dagang jam 8, jam 9 suruh tutup, sampai disamperi polisi tentara, memang wajar lah kalau Ya, itu nggak kan seperti itu. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak di Indonesia. Alhamdulillah kan sekarang sudah turun kasusnya ya. drastis ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong dalam usaha dagang ya Mas ya, gimana suasana atau suka duka antara sebelum Covid, pas Covid, sama ini masa transisi ini? Oh, Pas iya. Covid sudah menurun, angka Covid sudah menurun gini. Kalau dari 2 tahun belakangan ini saya jualin mulai dari Covid kayaknya.
mulai Covid. Iya, mulai Covid Justru awal-awal. mulai Covid dan malah milih untuk Iya, jualan. maksudnya di tengah-tengah dulu ya, tengah-tengah. Tapi memang kan pemerintah juga menggaungkan UMKM, bahwasanya Iya. kan yang mempertahankan ekonomi saat ini kan UMKM. Jadi teman-teman jangan diremehkan itu UMKM. Karena memang UMKM ini yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Semua orang sekarang menggaungkan UMKM. Saya kemarin rapat dengan DPRD penyerapan aspirasi masyarakat di Iya. Mojokerto itu juga beliau bilang UMKM ini harus kita dukung. Bahkan kalian sudah jangan cari kerja terus. Ayo kita bangun UMKM, bangun usaha sendiri. Bahkan kita disuruh buat proposal untuk pelatihan kayak peternakan, Ya. terus pertanian. Nanti yang hasilnya itu kita olah jual lagi. Misal kalau ada peternakan, misal usaha ayam, terus sorenya jualan nasi ayam goreng dan sebagainya kan jadi puter terus ya. Jadi nanti harapannya itu di Mojokerto ini tercipta pemuda-pemuda bisnis seperti itu gitu. Jadi ada yang memang bahannya itu dari kami, yang jual juga dari kami. Itu mungkin nanti kita susah untuk jual dan sebagainya kan sudah ada pasar sendiri gitu. Jadi itu harapannya kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung lulus mau kemana mungkin bisa mencoba UMKM lah dari Meskipun kecil-kecilan. kecil-kecilan ya. Iya. Karena dari kecil nanti bisa jadi besar seperti kata saudaranya Mas Tanto. Iya, Omset harus. sampai 20 juta itu. Iya, pakai jualan susu. Coba lah iseng-iseng teman-teman tanya coba Cak Bodes tahu Cak Bodes depan kampus di depan. Pentol, jualan pentol ya. Omset saya yakin satu hari tuh di atas 300.000 omset. Iya. 300.000 dikali 1 bulan. Libur di kampus paling orangnya libur 2 kali dalam seminggu. Itu Ya. pun masih jualan di luar ya belum Iya. ya kan ya. Coba lihat ke rumahnya. Saya pernah ke rumahnya. Dulu mobilnya Cherry. Sekarang ganti sudah bagus mobilnya. Punya mobil. Punya mobil. Takang bener punya mobil kan ya. Makanya itu aduh gimana ya kalau sudah masuk itu luar biasa kan juga ada hadisnya juga Iya. dari Rasulullah. Tadi kan bilang ada dalil hadis Iya. gitu. Jadi ini hadis sahih ya. Saya pernah baca ini bahwasanya hadisnya ini berbunyi tis'atin asyaratin fi rizqi tijaro. Jadi 10 dari kunci pintu rezeki, 9-nya adalah dari berdagang. Iya. Jadi tadi mohon maaf kalau hadisnya salah ya. Iya karena masih bukan belajar fakta. aja, Ya. belajar. Tapi intinya artinya itu 9 dari 10 kunci rezeki itu adalah berdagang. Jadi berdagang ini luar biasa sekali apalagi kalau kita jujur terus kita tekun dan sebagainya mungkin pasti akan luar biasa. Dan Nabi pun juga dulunya kan berdagang juga kan Mas. Iya. Ya. Kan remajanya berdagang. Berdagang. Akhirnya kan menemukan Siti Khadijah karena berkat kejujuran beliau, kegiatan beliau. Dan bahkan Nabi itu juga ini loh ya apa namanya? Bukan orang sembarangan. Beliau itu juga termasuk orang kaya raya dulu waktu berdagang. Iya. Karena sesuai dengan sirah, beliau maharnya nikah dengan Siti Khadijah itu 40 unta kan dari hasilnya beliau berdagang. Baru pas beliau masuk Islam kan ceritanya lain. Pas masuknya beliau mendakwakan Islam, baru lain lagi ceritanya. Jadi memang berdagang ini sudah contohkan Nabi. Iya. Memang banyak sekali kalau berbicara tentang dagang, apalagi ekonomi syariah ya Mas. Dagang, akad dan sebagainya kan ya. Harusnya ini peluang yang dimanfaatkan teman-teman. Apalagi di pajak. Tapi harus mengedepankan tentang tadi kejujuran terus. Betul, itu paling utama, intinya jujur. Soalnya kan banyak sekarang ya, mohon maaf, bukan meremehkan para pedagang, banyak juga yang memanipulasi ukuran segini dibilangnya segini, harga segini bilangnya segini. Nah, yaitu sering saya ikut seminar tentang kewirausahaan dan sebagainya. Bahkan terakhir kemarin saya di Surabaya ini ada forum remaja masjid namanya. Ya. Remaja masjid ini sekarang mulai bergerak ke arah ekonomi remaja masjid ini, didorong untuk berusaha. Oh, gitu. Jadi memang program pemerintah kayaknya ya ini ya. Ya. Seragam gitu loh. Jadi dari Dewan Masjid Indonesia, Provinsi Jawa Timur kemarin di Surabaya, di Islamic Center Surabaya itu, saya diundang ke sana sama perwakilan dari Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti ini pelatihan wirausaha. Jadi didorong bener-bener masjid ini harus masjid ini sekarang nggak hanya ibadah gitu doang loh.
masjid ini harus bisa menghasilkan ekonomi bagi warga sekitar. Masjid ini dikembalikan seperti Rasulullah dulu, pusat semuanya kan di masjid. Iya, iya. Ya ekonomi dan sebagainya di masjid. Jadi itu harapannya dari Dewan Masjid Indonesia kemarin. Tapi itu nanti hasil dari berdagangnya dimasukkan ke masjid atau dibagi rata gitu? Iya, tetap ada pembagian karena memang seperti kalau teman-teman main-main ke Pandan, kampus ini lurus sedikit ke utara. Iya. Di situ ada namanya Barokah Fried Chicken, bukan promosinya, cuma kasih tahu. Barokah Fried Chicken. Nah ini itu yang mengelola adalah masjidnya di sebelahnya yang besar itu, masjid yang di sebelah jalan. Iya, iya. Nah itu miliknya itu. Jadi 10 berapa persen pembagiannya saya kurang paham, cuma ada untuk masjid, ada untuk marbot, ada untuk ini bagi-bagi. Jadi berdampak gitu Mas, intinya. Sekarang masjidnya kan besar, bangun terus kan di situ, bagus. Salah satu pemasukannya dari Iya, dagang tadi. dagang tadi di sini memang kan kewajiban kita untuk amal syariah dan sebagainya kan. Tapi kan ini inovasi baru gitu. Mungkin satu-satunya di Mojokerto mungkin. Kayaknya yang masjid yang memiliki usaha. Barangkali bisa jadi terobosan buat teman-teman Iya. atau itu. Jadi memang sekarang ini begitu deh. Jadi enggak apa ya namanya kita itu memang sih kalau jadi pegawai memang sudah dijamin ya kayak Iya. jadi PNS misalkan diperbutkan banyak orang. Iya. Tapi ya kesempatannya itu sekarang PNS tahu sendiri kan, satu orang diperbutkan beberapa orang. Iya. Kalau kita punya peluang berdagang, cobalah dulu minimal online kayak buat story kan teman-teman banyak seperti itu di WA gimana kan. Teman-teman sekarang kan musimnya itu jadi reseller gitu Mas, dropshipper gitu. Saya jual gini, sampai menjualkan, nanti sampai ngambil keuntungan berapa dari jualan saya gitu. Iya. Biasanya gitu teman-teman sih. Kalau teman-teman kan sudah berhari-hari, kalau dari awal hingga akhir itu sering upload story tiap hari tiap hari. Berarti kan dia sudah merasakan hasilnya kalau tiap hari deh. Hanya mau jalan status WA kan, status tok wis oper-oper kita kan ibaratnya nggak keluarin modal kan. Iya. Nggak ada rugi, cuma data daripada dibuat yang lain-lain kan untung. Nah jadi semacam itu, apalagi digital sekarang banyak sekali sudah bisnis sudah mulai dan sebagainya. Salah satu manfaatnya juga ada Mas, aku nemu itu satu. Biar teman-teman para pemuda-pemuda ini bisa merasakan susahnya nyari duit gitu Mas. Gak hanya bisa meminta-minta ke orang tua, kalau nggak nurut gebrak-gebrak ini tembok, gebrak kursi gitu. Ada Mas beneran gitu temanku. Jadi kalau nggak diturutin gebrak-gebrak pintu, gebrak itu. tembok gitu. Makanya salah satu cara agar para pemuda-pemuda ini dapat penghasilan sendiri ya tadi. Iya memang betul. Sekarang dengan gadget kan bisa mendapatkan apa saja ya, karena sudah musimnya memang. Iya. Banyak sekali lah hal yang kita lakukan untuk berbisnis ini. Jadi coba mulai, mungkin di sini juga kalau kita bilang teknologi digital kan saya juga baru belajar ya. Digital gitu kan kita perlu banyak belajar dan yang penting ini actionnya dulu kita lakukan. Apalagi di sini nih kan saya sudah jarang-jarang di sini, mahasiswa semakin banyak keluar lah, pulang kuliah atau berangkat kuliah kan anak-anak keluar semua cari makan. Sebenarnya kan ini kan sebuah kesempatan bagi teman-teman mahasiswa ekonomi syariah lah kalau bisa, atau semuanya lah yang punya ide. Kalau menurut saya saat ini di sini sudah ada ibaratnya pasarnya, sudah ada konsumennya. Yeah. Tinggal Tinggal menjemput bola gitu. Tinggal jualan kok sudah ada lengkap. Di sini kan berapa orang sudah yang beli. Coba lah sampean semua teman-teman lihat ke depan kalau pulang kuliah atau pas berangkat masih istirahat. Depan kampus itu ya. Jualan apapun. Tapi ini di luar, kalau di peraturan kampus Dilarang nih sekarang. Dari dulu kan, dari zaman saya kuliah dilarang berjualan Gila, di jadi kampus. mungkin bisa di sistem investasi. Jadi bukan kita yang bekerja tapi Ya, uang yang bekerja untuk kita gitu. Ya. Jadi mungkin ya barangkali teman-teman Hima atau teman-teman yang lain bisa patungan iuran untuk nyewa ruko atau rumah atau stand di Belasar atau mana, coba jualan apa yang sekiranya laris kayak makanan sudah. Saya pastilah aku sudah nggak mungkin ya, apalagi yang berinvestasi itu kita sendiri, kita kan di sini punya teman. Iya. Satu kelas, belum organisasi, belum teman-teman daerah dan sebagainya. Ayo coba kesini.
misal 5 orang aja lah patungan untuk jualan nasi goreng lah minimal. Di sini kan kayaknya masih belum ada nasi gorengnya. Di daerah daerah sini masih belum ada. Jadi nasi goreng itu dijual dan sebagainya kan nanti kita memperkerjakan karyawan, ini nanti dihitung sesuai dengan apa yang dipelajari di dalam pelajaran kayak manajemen risiko, manajemen semua dipelajari kok, manajemen keuangan. Nanti kita keluar di situ. Berarti menerapkan ilmu yang telah kita dapat dari kelas juga ya? Iya itu penting itu. Jadi kalau bisa seperti itu mungkin loh. Nanti kan kita tetap kuliah, terus yang kerja itu orang. Ini ya, dari anak ekonomi syariah atau dari manapun, 5 orang lah patungan berapa gitu untuk investasi di hal tersebut dikonsumsi, seperti contoh jualan nasi goreng kan yang di sini masih belum ada kayaknya yang saya amati. Itu pasti laku lah, pasti saya jamin laku. Memang investasi ini apa ya, tidak selalu untung, cuma ini ada peluang. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Mungkin teman-teman bisa lah mencoba, karena apalagi usia muda. Saya teringat bahwa Pak Dahlan Iskan dulu pas di sini pas wisuda angkatan 2015-2016, beliau bilang gini, itu sempat saya nyesek juga pas saya dulu panitia kan ya, panitia wisuda yang tahun sebelum saya. Beliau bilang gini pas sambutan, habis datang sambutan assalamualaikum semua diam kan, terus habis ini yang wisuda mau ngapain kan ya, kan semua tertawa malahan. Terus bingung kan mau ngapain ya. Terus akhirnya beliau bilang, kalau mau ini akhirnya satu yang saya tangkap, memang iya ya, kita itu harus buat planning dari awal. Nggak bisa kalau kita lulus cari kerja, sulit sekali sekarang. Jadi persiapkan mulai sekarang. Iya, mulai sekarang, apalagi ya semester 3, semester 2, semester dari bawah-bawah lah, apalagi semester 7. Meskipun kita punya ijazah S1 sekarang ya, yang punya S1 berapa kan? Di sini berapa lulusan sini? Ekonomi syariah aja, contoh ekonomi syariah, satu angkatan 30 orang yang lulus. Kalau dikali misal ada lowongan kerja di Bank BRI Mojosari, PSI Mojosari, membutuhkan satu tenaga kerja lulusan ekonomi syariah. Berarti bersaing. Pasti kan bersaing sama teman sendiri aja 30 orang, belum dari yang lain-lain. Jadi ya bisa saja kalau memang kita punya plan, misal kepingin kerja di BSI, dan sekarang harus target itu, harus punya gambaran dan sekarang harus ngapain, harus belajar apa yang saya lakukan. Jadi biar kita punya persiapan, nggak ujuk-ujuk tes. Kalau sekarang ujuk-ujuk ikut daftar PNS tanpa persiapan, hanya mengandalkan keberuntungan bejo lah. Memang orang bejo lebih untung daripada orang pintar. Tapi ya kembali lagi, Allah tahu mana hambanya yang bersungguh-sungguh dalam persiapan. Apalagi kalau kita persiapan dari awal, meskipun nanti gagal di apa yang kita inginkan, pasti ada yang gantinya, kita pasti punya manfaatnya. Jadi ayolah sekarang kita planning. Kalau bisa sih usaha sendiri. Tapi banyak orang meskipun kerja di bank mana ya, BRI, BSI, semua pasti kepikiran usaha sendiri. Pasti meskipun gajinya besar dan sebagainya. Contoh lah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, anaknya dan sebagainya kan punya perusahaan, semua punya bisnis semuanya. Justru dari sini yang besar. Kadang kebalik, sampingannya dagang, terus hariannya misal jadi pegawai ya. Gaji pegawai ini untuk harian, untuk kebutuhan sehari-hari. Terus dagang untuk investasi, untuk masa depan kan lebih bagus gitu. Jadi seakan-akan dagang ini jadikan masukan utama gitu. Iya kan, maksudnya dagang ini kan sebuah kesempatan yang nggak semua orang pengen gitu. Kadang-kadang dagang hasilnya apa sih, untuk pentol hasilnya sepiro sih. Kadang kan dilihatnya dari segitu, padahal ya coba tanyakan di sini penghasilan orang-orang yang punya warung. Gampangnya Pak Depi itu warung Pitu tuh. Saya dulu pernah sama dia, beliau berbincang tentang bisnis. Beliau bilang gini, saya masih ingat. Saya dulu kerja beliau kan dulu pegawai di hotel Surabaya. Bagus, punya jabatan tinggi juga. Terus keluar dagang. Beliau gini hasilnya, bilangnya, iya, tak rasa-rasa dagang ini memang jualan ini hasil lebih dari apa yang saya dapatkan saat saya kerja di hotel.
satu orang contoh, terus saya tadi yang sudah berjuta, belum yang lain. Ya. Kalau sering tekun, ya memang tekun. Pak Devi itu kan kalau kita bisa belajar dulu di Artomor kan sepi, terus gimana? Pelan-pelan akhirnya sekarang rame. Wajar lah, memang kalau ditekuni, sesuatu yang ditekuni itu pasti akan berdampak gitu. Di sisi lain kan kalau dagang kita masih dagang sendiri ya, itu kan enak tanpa tekanan dari Iya, atasan. betul. Buka sendiri, maksudnya jam segini saya enak-enaknya, tutup segini saya enak-enaknya Iya, gitu kan. cuma kan manajemennya harus, kalau kita pengen sukses benar kan Iya. manajemen kita yang rapi. Ya, tetap itu mas. Yang jelas kita bisa jadi bos lah, minimal untuk diri kita sendiri. Ya. Kita yang ngatur waktu kita yang ngatur istirahat kita yang ngatur segala kegiatan kita, bukan kita yang diatur. Jadi itulah yang harus kita kuatkan. Ya. Karena juga Indonesia tadi kan ya, Presiden bilang, Menteri bilang, semuanya bilang UMKM saat ini yang membantu perekonomian Indonesia, terbukti kan? Iya, sangat Iya. sangat membantu warga juga, masyarakat Indonesia juga. Oke, teman-teman, mungkin ada suatu quotes dari Mas Tanto Wes. buat memotivasi teman-teman juga dan juga para pendengar ini podcast milenial ini agar hidupnya tertata, termanajemen gitu. Monggo Pak. Jadi gini, apa namanya ya? Kalau saya dibilang pengalaman sih tidak terlalu sih ya. Maksudnya saya sudah mulai. Saya tahu juga ini moderatornya ini juga punya bisnis yang sangat luar biasa kan ya. Tapi yang saya mungkin nggak tahu. Jadi mungkin juga teman-teman bisa belajar lah dari Syarif ini, luar biasa juga sambil kuliah sambil kerja, nggak mengganggu waktu kuliah itu ya. Jadi kalau saya berpesan, jadi kalau motivasi sih saya kayaknya nggak layak untuk belum bisa belum bisa jadi pesan aja teman-teman. Jadi gini teman-teman, orang luar atau orang Cina itu rata-rata sukses di Indonesia. Banyak orang keturunan Cina yang menjadi konglomerat, bahkan orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia juga ada. Karena dia memiliki prinsip, yaitu bekerja dengan giat, tekun, dan tangguh, dan bersungguh-sungguh. Nah, kalau itu kita terapkan, sebenarnya kita juga punya senjata yang lebih ampuh dari itu. Kita, apalagi orang Islam, kita punya senjata yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tekun, teliti, tanggung jawab, semua kita lakukan. Sudah ada contohnya Rasulullah SAW. Terus diimbangi dengan doa, insya Allah kita pasti akan bisa sukses di dunia, bahkan di akhirat juga. Yang penting kalau sudah sukses jangan lupa ya tetap zakat, infak sedekah untuk sesama yang nasibnya jauh di bawah kita. Mungkin bagi kita sekarang uang 5.000, 1.000, 2.000, kalau dikasih orang tua 10.000 buat sangu apa sih, uang saku jajan, apalagi yang kemana jauh-jauh, 100.000 kan seminggu habis. Tapi untuk pedagang mungkin saya merasakan sendiri ya. Iya. Untung 1.000 aja kita sudah, wah alhamdulillah lah. Seneng banget 1.000, 2.000. Sedikit-sedikit lama-lama mungkin insya Allah banyak. Jadi untuk teman-teman semua, juga untuk saya sendiri, tetap kita sama-sama berjuang, sama-sama bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kita jangan khawatir. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Bahwasanya kita apapun yang kita lakukan, apalagi kalau disertai dengan doa, dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya, dan saya cuma biasa karena ini tadi dipaksa sama ketua hima. Jadi nggak bisa. Ada kesempatan juga. Iya, mumpung libur nanti. Alhamdulillah. Ya. Oke Mas Tanto, semoga cita-cita Mas Tanto ke depan juga bisa terwujud. Amin. Teman-teman, cukup sekian acara podcast milenial saat ini. Cukup banyak tadi pesan moral
yang dapat dari Mas Tanto. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih telah menonton acara podcast milenial. Jangan lupa share, subscribe, dan like di channel YouTube Hima Eksha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.